Kadang-kadang, Luo Feng akan berlari, dan kadang-kadang, Luo Feng tiba-tiba bersembunyi di balik dinding, menunggu monster lapar lewat. Hanya sampai mereka lewat, Luo Feng mulai bergerak maju lagi. Dengan kekuatan spiritualnya yang memindai area tersebut, Luo Feng dapat dengan benar menentukan apakah ada bahaya di depan atau tidak. Kalau begitu rumah ini, seperti bola meriam, Luo Feng langsung terbang ke jendela lantai 3 dari villa 3 lantai. Karena tidak ada yang tinggal di sini selama puluhan tahun, ruangan itu lama penuh dengan debu. Namun, beberapa peralatan rumah tangga elektronik dapat dilihat hanya dengan melihat. Hanya saja sebagian besar sudah terpecah dan pecah. Luo Feng dengan cepat membalik kasur Simons, karena sisi yang berlawanan jauh lebih bersih. Setelah sedikit bersih-bersih, dia bisa tidur di atasnya. Setelah meletakkan tasnya, Luo Feng mengeluarkan teropongnya dan pergi ke jendela utara. Jendela itu dipenuhi banyak debu, membuat jendela yang tadinya transparan tampak seperti jendela hitam. Setelah membuka jendela di tengah jalan, Luo Feng mengambil teropongnya dan melihat ke arah utara. Posisinya saat ini berada di dalam sektor dalam kota impian Wanke. Dari sini, dia dapat dengan jelas melihat toko rantai minuman keras JJ Utara. Dia juga bisa melihat jalan di depan toko minuman keras. Karena hanya ada perbedaan 2 mil antara jalan dan vilanya, dengan penglihatan Luo Feng, dia bahkan tidak membutuhkan teropong untuk melihat apa yang terjadi di jalan. Tapi dengan teropong, dia bisa melihat dengan lebih jelas. JJ, Luo Feng berdiri di depan jendela dan mengamati tanpa suara. 5 menit kemudian, Luo Feng mengeluarkan wajah bahagia, awalnya bangunan itu. Melalui teropong, Luo Feng bisa melihat 2 orang berdiri di atap toko rantai minuman 6 lantai yang berjarak 5 mil. Mereka berdua saat ini memegang teropong, dan keduanya adalah Zhang Zehu dan seorang penembak bernama Li Xiao. Saya harus menunggu kesempatan saya, Luo Feng meletakkan teropongnya dan memulai hari-hari pengamatannya. Saat ini, di dalam toko rantai minuman keras JJ, Kapten Taring Harimau berkata dengan dingin, "Macan, Xiao, kalian berdua perhatikan baik-baik. Kita harus mencari tahu di mana regu palu api bersembunyi. Karena Cengu tim mereka harus menggunakan senapan snipernya, maka mereka harus berada di lokasi yang tinggi. Jadi kalian melihat ke tingkat yang lebih tinggi dari gedung-gedung tinggi dan mencari mereka." Ya, Kapten, Zhang Zehu dan Xiao berdiri di atap dan, melalui teropong mereka, terus mencari gedung-gedung tinggi di kota impian Wanke. "Pan ya, informasi yang kamu ceritakan tentang regu palu api itu benar, kan?" Veteran tua, yang rambutnya beruban, mengerutkan kening. Kapten Taring Harimau itu mengikuti, tidak ada masalah. Informasi untuk 6 orang ini sangat akurat, hanya info Luo Feng yang berubah. Dia dibina oleh Dojo of Limits dan sangat berbakat. Kekuatannya telah mencapai level Panglima Perang Pemula. Baik, veteran tua bernama Liu sedikit mengangguk, jika demikian, Pan ya, temukan aku setelah kamu menemukan posisi regu palu api. Oke, jawab Kapten Taring Harimau itu sambil tersenyum. Sayangnya, regu Taring Harimau bahkan tidak dapat menemukan bayangan regu palu api. Fajar keesokan harinya, Tuan Muda, menurut rencana, tujuan Tuan Muda saat fajar hari ini adalah monster komandan level rendah. Monster itu berkekuatan tinggi tetapi kecepatannya rendah. Pada saat itu, Kalong dan saya tidak akan membantu, tersenyum veteran tua Liu. Pemuda campuran itu tertawa, "Oke, kamu dan Kalong menonton di samping. Saya akan mengurusnya sendiri." Orang buas putih itu juga tersenyum. "Pan ya," veteran tua bernama Liu menoleh dan memerintahkan, 2 anggota regu Taring Harimau yang berjaga. "Malam dapat beristirahat hari ini, anggota lainnya akan ikut dengan kita." Kapten Taring Harimau, Pan ya, tersenyum. Sampai sekarang, regu Taring Harimau terdiri dari 2 panglima perang tingkat menengah dan 4 panglima perang tingkat pemula. Kepala Baja, Dong. Kalian berdua jaga tadi malam, jadi istirahat di sini hari ini, perintah Pan ya. Melindungi Tuan Muda itu adalah prioritas pertama mereka, jadi wajar saja, anggota yang mereka tinggalkan adalah 2 yang terlemah, dan tentu saja, keduanya dipilih dari 4 panglima perang pemula. Hari ini Kepala Baja dan Dong. Besok akan jadi Harimau dan Xiao. Bergantian. Mengerti, si botak kasar dan Dong, yang sedang membersihkan senjatanya, tersenyum. "Ayo pergi," perintah veteran tua bernama Liu. Pemuda campuran,
veteran tua bernama Liu, si Brute Putih, dan 4 anggota regu taring macan. Mereka bertuju meninggalkan toko minuman keras, meninggalkan si botak kasar dan Dong di kamar yang luas. Sial, memiliki ayah yang kuat itu hebat, si botak kasar tidak bisa menahan untuk tidak berkata, untuk mendapatkan pengalaman bertarung melawan monster, 2 panglima perang tingkat lanjut dapat dipanggil sebagai pengawal. Bahkan seluruh pasukan kami ada di sini untuk melindunginya. Ketika saya datang ke sini di hutan belantara tahun lalu, saya harus mempertaruhkan semua yang saya miliki dengan hidup saya. Dong tertawa, bagaimana kita bisa membandingkan dengannya? Apa kau tidak mendengarnya? Liu senior itu atau apapun. Dia bahkan berkata dengan nada seorang butler, tujuan tuan muda hari ini adalah monster komandan level rendah yang memiliki kekuatan tinggi dan kecepatan rendah, dia bahkan memiliki sesi pelatihan yang semuanya dijadwalkan. Monster mana yang harus dibunuh lebih dulu dan monster mana yang harus dibunuh selanjutnya. Petik 2. Di tempat berbahaya seperti hutan belantara. Kapan petarung memiliki kesempatan untuk memutuskan sesuatu? Jika Anda bertemu monster yang kuat, bisakah Anda langsung berteriak, saya tidak melawan monster ini? Jika Anda tidak melawan, monster itu akan mengejar Anda dan memaksa Anda untuk bertindak. Tapi tuan muda itu berbeda. Jika mereka bertemu monster yang kuat, maka senior Liu itu bisa mengurusnya. Mereka terutama akan menunggu monster komandan level rendah untuk tuan muda mereka berlatih, kata si botak buas sambil menggelengkan kepalanya. Luo Feng, yang bangun pagi-pagi dan sudah berjongkok menunggu, dengan cepat melihat 7 anggota regu petir berjalan keluar dari toko minuman keras. 7. Bukankah totalnya ada 9? Petik 2. Luo Feng segera berpikir, kalau begitu 2 lainnya pasti masih di dalam toko minuman keras. Luo Feng memahami kekuatannya dengan baik. Melawan panglima perang tingkat menengah, dia pasti bisa menyapu lantai dengan mereka. Namun, sulit untuk mengatakan tentang apa yang akan terjadi jika dia bertarung melawan panglima perang tingkat lanjut. Misalnya, dia mungkin bisa langsung membunuh lawannya jika dia menyerang mereka secara tiba-tiba, tapi jika gagal, maka akan ada masalah. Karena dalam pertarungan frontal, seorang panglima perang tingkat lanjut dapat langsung menghindar dari peluru senapan sniper. Kecepatan reaksi seorang panglima perang tingkat lanjut jauh lebih tinggi daripada miliknya. Dari 9 anggota regu petir, si Brute kulit putih dan veteran tua bernama Liu kemungkinan besar adalah panglima perang tingkat lanjut. Atau mereka tidak akan begitu sombong dan telah mencoba untuk mencuri mayat ular bergaris hitam berkepala kembar. Katakanlah aku pergi sendiri dan menghadapi ke-9 dari mereka. Dengan serangan mendadak dan sedikit keberuntungan, saya mungkin bisa berhasil. Namun, hanya satu dari mereka yang harus menyebarkan berita bahwa akulah pembunuhnya ke dunia. Melalui jam komunikasi mereka dan, begitu itu terjadi, aku akan berada dalam masalah besar. Luo Feng mengerti itu, dari veteran tua bernama Liu dan sikap orang kulit putih terhadap pemuda campuran itu dan bagaimana mereka memanggilnya, Tuan Muda. Latar belakang pemuda campuran itu sangat mengerikan. Karena orang itu bisa mendapatkan 2 panglima perang tingkat lanjut sebagai pengawal, maka orang besar di belakang pemuda campuran itu setidaknya seorang wargot. Atau bahkan mungkin posisi yang lebih tinggi dari wargot. Saat ini, hanya ada 2 orang di toko minuman keras, haruskah saya membunuh mereka? Luo Feng ragu-ragu, lalu memutuskan untuk tidak melakukannya. Saya tidak bisa membunuh mereka. Jika aku membunuh keduanya, maka 7 lainnya akan berjaga. Jika demikian, maka akan lebih merepotkan untuk membunuh Kapten Bertaring Harimau dan Zhang Zehu. Saya tidak percaya bahwa kesempatan saya tidak akan datang. Hari demi hari berlalu, dan regu petir tidak pernah menemukan regu palu api. Dan Luo Feng tidak pernah menemukan kesempatan bagus untuk menyerang. Setiap kali regu petir meninggalkan toko minuman keras, hanya 2 orang yang berjaga malam yang tersisa. Pertama Kepala Baja dan Dong, lalu Tiger dan Xiao. Dan mereka bergiliran. Luo Feng menunggu 9 hari penuh. Mereka terlalu sistematis. Luo Feng memasang wajah pahit, pasukan petir ini hanyalah regu pengasuh Tuan Muda. Luo Feng tidak hanya menonton toko minuman keras, tetapi dia juga memperhatikan 7 orang yang keluar untuk berburu beberapa hari terakhir ini.
Dia mencoba untuk melihat apakah dia dapat menemukan momen di mana regu taring harimau dipisahkan dari veteran tua bernama Liu dan orang buas putih. Tapi, tidak satu momen pun ditemukan. Pasukan petir selalu melindungi pemuda campuran itu dan tidak pernah menyimpang terlalu jauh, memberi Luo Feng tidak ada kesempatan sama sekali. Hari ke-10. Jika aku terus menunggu seperti ini, maka aku mungkin tidak akan pernah mendapat kesempatan saat mereka mulai kembali ke kota markas. Saya tidak sabar lagi. Luo Feng mengatupkan giginya dan cahaya dingin melintas di matanya. Hari ini adalah hari ke-10, jadi seharusnya Zhang Zehu dan penembak Li Xiao yang menjaga toko minuman keras. Zhang Zehu, aku akan menghancurkan kalian berdua hari ini. Petik 2 titik. Di toko rantai minuman keras JJ. Macan, Xiao, kalian berdua belum tidur sepanjang malam jadi istirahatlah sekarang, kata Kapten bertaring macan itu dan dia tersenyum. Dimengerti, Kapten. Zhang Zehu dan Li Xiao sama-sama tersenyum saat menjawab. Ayo pergi. Dengan perintah dari veteran tua bernama Liu, regu taring harimau dan yang lainnya mengikutinya. Sebanyak 7 orang meninggalkan toko minuman keras. Dan Luo Feng, yang melihat bahwa 7 orang telah meninggalkan toko, diam-diam meninggalkan tempatnya sendiri dan pergi ke jalan lain menuju toko minuman keras. Fajar musim dingin cukup dingin, dan beberapa mayat monster di tanah membeku. Luo Feng perlahan berjalan di jalan ini, dan ada 2 kucing bayangan yang dengan senang hati berpesta daging babi hutan. Namun, saat mereka menyadari seseorang akan datang, mereka segera bersembunyi. Monster juga memiliki kecerdasan. Di kota tanda pagar 003, semua manusia yang ikut campur di sini sangat kuat, jadi 1 atau 2 monster level prajurit tidak bisa menghentikan mereka sama sekali. Kedua kucing bayangan itu mungkin pergi untuk memanggil kucing bayangan lainnya. Luo Feng dengan cepat melewati jalan dan terus maju, berputar-putar dalam lingkaran besar dengan sengaja untuk membuang waktu. Dia perlahan bergerak maju, dan membutuhkan waktu sekitar setengah jam untuk tiba di pintu utara toko minuman keras. Pintu toko minuman keras itu sangat kotor, dan ada beberapa darah berwarna hitam yang bahkan tidak bisa disapu oleh hujan ke tanah. Luo Feng berdiri sendirian di sana. Sudah setengah jam, jadi 7 anggota regu petir mungkin sudah pergi jauh sekarang. Luo Feng melihat ke pintu di depannya yang telah lama rusak, dan segera memfokuskan kekuatan spiritualnya ke ban lengannya, perisai di punggungnya, dan pedangnya. Kekuatan yang kuat ini membuat tubuh Luo Feng sangat ringan, setiap langkahnya menjadi ringan. Di atas, dia menyusuri tangga selangkah demi selangkah tanpa membuat suara sedikit pun. Luo Feng sangat berhati-hati, tetapi tepat ketika dia mencapai lantai 3, sekilas, dia melihat ada harimau mastif besar yang perlahan bergerak maju. Harimau mastif itu juga langsung menemukan pejuang manusia ini, Luo Feng. Keduanya praktis memperhatikan satu sama lain pada saat yang sama, dan Luo Feng sangat ketakutan sehingga dia segera berkeringat dingin. Suara mendesing. Suara mendesing. 2 bayangan hitam pada dasarnya langsung melintasi monster harimau mastif, dan kepala raksasanya jatuh bahkan sebelum sempat mengaum. Kedua pisau lempar itu terbang melingkar dan kemudian mendarat di saku luar celananya. Fiu, tidak masalah, Luo Feng lega, syukurlah monster ini tidak ingat untuk mengaum. Jika itu menarik perhatian Zhang Zehu dan Li Xiao, maka akan ada masalah. Padahal membunuh Zhang Zehu dan Li Xiao semudah membunuh ayam. Tetapi jika Zhang Zehu dan Li Xiao berhati-hati, maka mereka mungkin dapat menghubungi anggota regu petir lainnya tepat sebelum mereka mati, setelah anggota regu petir lainnya tahu bahwa ada pejuang manusia yang menargetkan mereka, maka tindakan Luo Feng selanjutnya akan menjadi puluhan hingga ratusan kali lebih sulit untuk dilakukan. Lantai 6. Luo Feng tidak bisa menahan senyum ketika dia mencapai lantai 6, untungnya dia hanya bertemu satu monster dalam perjalanan ke lantai 6. Pasukan petir mungkin dengan cepat memindai bangunan itu saat pertama kali mereka datang ke sini, dan monster harimau mastif itu mungkin baru saja memasuki toko minuman keras belum lama ini. Di lorong lantai 6, Luo Feng perlahan bergerak maju. Di dalam ruangan dengan jendela mengarah ke selatan, jendela ke-8 dari timur ke barat. Luo Feng tidak bisa memastikan ke kamar mana jendela ke-8 ini berhubungan. Mungkin salah satu dari 3 atau 4 kamar ini. Luo Feng menahan napas dan tubuh ringannya tidak mengeluarkan suara. Dia masuk ke salah satu ruangan dan berhenti,
lalu menempelkan telinganya ke dinding dan mendengarkan dengan cermat. Memang, dia bisa sedikit mendengar suara obrolan, yang membuat Luo Feng memastikan bahwa keduanya ada di ruangan itu. Dia kemudian diam-diam berjalan keluar kamar. Seharusnya ruangan ini, Luo Feng mengamati situasi ruangan dengan kekuatan spiritualnya. Mereka hanya mengobrol di sana. Luo Feng tertawa. Di dalam ruangan, Zhang Zehu saat ini sedang duduk di sofa yang rusak, sementara Li Xiao sedang membersihkan senapan mesin di tangannya. Keduanya mengobrol santai. Pasukan palu api itu pasti tidak punya nyali. Terakhir kali mereka bertemu kami, mereka langsung berlari kembali ke pangkalan pemasok. Tidak heran kami tidak dapat menemukan mereka, tidak peduli berapa lama kami mencari, kata Zhang Zehu menghina. Li Xiao tertawa dingin, mereka bisa kabur untuk saat ini, tapi tidak selamanya. Karena kita musuh sekarang, mereka pasti sudah mati. Zhang Zehu mencibir, mereka pikir mereka bisa melawan kita hanya dengan mereka. Petik 2 titik. Wajah Zhang Zehu sedikit berubah, dan wajah Li Xiao juga sedikit berubah. Aku merasa ada sesuatu barusan, Zhang Zehu melihat ke arah Li Xiao. Li Xiao juga mengerutkan kening saat dia berkata, aku juga merasakan sesuatu. Karena pejuang selalu berada di perbatasan hidup dan mati, mereka akan memiliki perasaan di hati mereka saat menghadapi bahaya. Dan mereka memiliki perasaan yang sangat jelas karena Luo Feng memindai ruangan dengan kekuatan spiritualnya. Ketika kekuatan spiritual ini menyebar, orang-orang biasa akan kesulitan menyadarinya, tetapi para pejuang yang kuat masih akan merasakannya. Mungkinkah ada monster di luar? Kata Zhang Zehu pelan. Mungkin, Li Xiao mengangguk, meskipun kita membersihkan semua monster di seluruh toko minuman keras ketika kita pertama kali datang, mungkin masih ada gerombolan monster yang baru saja memasuki toko. Li Xiao memegang senapan mesinnya sementara Zhang Zehu memegang parangnya. Keduanya berdiri dan menuju pintu. Setelah beberapa lusin tahun korosi, kunci pintu ini rusak lama. Dengan tarikan ringan dari Zhang Zehu, pintu dengan mudah dibuka. Dan di luar pintu tidak ada bayangan manusia atau bayangan monster. Tidak banyak suara, Zhang Zehu dan Li Xiao bertukar pandang. Zhang Zehu kemudian menarik napas dalam-dalam dan dengan hati-hati mulai keluar dari ruangan. Lalu, suara mendesing. Suara mendesing. Dua lampu hitam yang menakutkan langsung muncul di depan Zhang Zehu dan Li Xiao. Salah satu cahaya hitam yang menakutkan langsung melintasi lengan kiri Zhang Zehu dan langsung memotong lengan kirinya. Setelah memotong lengannya, tanpa melambat, itu langsung mengenai leher penembak, Li Xiao, menyebabkan kepala Li Xiao terangkat. Dan yang kedua, cahaya hitam yang menakutkan langsung menembus tenggorokan Zhang Zehu. PUCHI. PUCHI. Darah segar mengalir keluar. Mata Zhang Zehu terbuka lebar, tapi dia tidak bisa bersuara. Kedua lampu hitam ini terlalu cepat. Mungkin hanya ada 1 atau 2 meter antara Zhang Zehu dan cahaya hitam, dan Li Xiao hanya berjarak 3 atau 4 meter darinya. Dalam jarak yang begitu pendek, dengan kecepatan yang bahkan lebih cepat dari peluru yang ditembakkan dari senapan sniper, bagaimana mereka bisa menghindar? Mungkin seorang panglima perang tingkat lanjut akan memiliki kesempatan untuk bertahan hidup tetapi, bagi mereka bahkan tidak memiliki kesempatan sekecil apapun. Zhang Zehu ingin berbicara, tapi dia tidak bisa bersuara. Dia ingin menekan arloji komunikasi taktisnya, tetapi lengan kirinya sudah terputus dan arloji komunikasi taktisnya tergeletak di tanah. Aku akan mati. Bagaimana saya bisa mati? Petik 2. Zhang Zehu mencengkeram tenggorokannya dengan tangan kanannya. Saat darah segar mengalir deras keluar dari tenggorokannya, dia bisa dengan jelas merasakan hidupnya perlahan memudar. Bagaimana ini bisa terjadi? Bagaimana ini dapat terjadi? Petik 2. Mendadak, sebuah bayangan muncul di pintu, mengenakan seragam tempur, sepatu bot paduan, dan memiliki perisai dan pedang di punggungnya. Kedua matanya dengan dingin menatapnya. Mata Zhang Zehu langsung menjadi bulat saat dia menatap, karena dia tidak percaya pejuang. Mana yang ada di depannya? Luo Feng. Itu sebenarnya Luo Feng. Sebenarnya Luo Feng pemula yang tidak dia anggap serius sama sekali. Pergilah dulu, anggota lain dari regu taring harimau akan segera bergabung denganmu, suara Luo Feng berdering.
Mulut Zhang Zehu terbuka lebar, tapi dengan tenggorokan digorok, dia tidak bisa berkata apa-apa. Dan saat Zhang Zehu merasakan penglihatannya mulai memudar, dua cahaya hitam yang menakutkan kembali ke Luo Feng dan melayang di depannya. Jelas, mereka adalah dua pisau lempar. Kedua pisau lempar hanya melayang seperti ini, dan kemudian mendarat di dalam saku paha Luo Feng. Mata Zhang Zehu terbuka lebar seolah ingin mengatakan sesuatu, tapi tubuhnya membeku dan seketika, tak bernyawa jatuh ke tanah. Sebelum mati, dia akhirnya menyadari rahasia terbesar Luo Feng. Luo Feng sebenarnya adalah seorang pembaca roh. Sebelum meninggal, Zhang Zehu melihat kuburan, masa depan mimpi buruk semua anggota regu taring macannya. Diam. Hanya suara, drip, dari darah yang menghantam tanah berdering di seluruh ruangan, tidak ada suara lain. Kedua mayat itu tergeletak di sana, dan Luo Feng diam-diam berdiri di sana saat dia melihat. Zhang Zehu, Luo Feng menundukkan kepalanya saat dia melihat orang di depannya. Sejak awal, Zhang Zehu mengira dia adalah seorang veteran berpengalaman sementara Luo Feng hanyalah seorang pemula. Jadi itulah mengapa dia tidak menundukkan kepalanya sama sekali ketika mereka membahas tentang kasus Zhang Haobai. Dan saat itulah kekuatan spiritual Luo Feng terbangun. Argumen itu hanyalah kasus kecil. Jika Anda menginginkan alasan, maka salahkan waktu di mana regu taring harimau mencoba membunuh semua orang di regu palu api. Untungnya, Luo Feng berhasil menyelamatkan semua orang pada akhirnya, tapi meski begitu, Zhang Ke masih kehilangan lengannya. Karena itu, regu palu api mengatupkan gigi saat mereka bersumpah akan membalas dendam. Pasukan taring harimau juga takut musuh akan bertambah kuat, jadi mereka berusaha menghancurkan mereka sepenuhnya. Kedua regu tidak akan beristirahat sampai satu sisi mati. Dengan kematian Zhang Zehu dan Li Xiao, masih ada 4 anggota dari 6 anggota regu taring harimau yang tersisa. Luo Feng berdiri di pintu sambil berpikir, setelah mereka kembali ke sini dan menyadari bahwa keduanya telah terbunuh, mereka pasti akan berhati-hati dan memikirkan berbagai kemungkinan. Lalu, aku harus menghias adegan ini dan menipu mereka. Terserah langit apakah ini berhasil atau tidak.